Kepikiran nggak kalau hidup kita ini sebetulnya punya sebuah misi? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah metafora yang keren banget. Menjadi seorang duta. Tapi bukan duta buat negara ya. Ini untuk sebuah panggilan yang jauh lebih besar. Coba deh, kita pikirin sebentar. Kalau kita ngomongin soal duta, apa sih tugas mereka yang paling penting? Kenapa ini jadi pertanyaan pembuka? Soalnya jawaban dari sini tuh bakal jadi kunci buat ngebuka semua pembahasan kita hari ini. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita. Pertama, kita bakal bahas apa itu mandat seorang duta. Terus, pesannya apa sih? Setelah itu, kita lihat hasilnya seperti apa. Dan terakhir, gimana misinya dijalankan di lapangan. Simpel kan? Oke, yuk kita mulai dari yang pertama. Buat ngejawab pertanyaan tadi, kita mesti paham dulu nih, apa sih mandat seorang duta itu, peran mereka sebetulnya apa? Nah, ini poin utamanya. Seorang duta itu bukan agen bebas yang bisa bertindak seenaknya. Mereka adalah perwakilan resmi. Coba bayangin deh, semua yang mereka katakan dan lakukan itu harus banget mencerminkan siapa yang mengutus mereka. Bukan mewakili opini pribadi ya, sama sekali bukan. Bedanya jelas banget kan? Di satu sisi, ada representasi resmi, otoritas yang diberikan, dan pesan yang saklek nggak bisa diubah-ubah. Nah, di sisi lain, ada opini pribadi, otoritas yang dibuat-buat sendiri, sama pesan yang fleksibel. Tugas duta yang beneran, ya jelas harus selalu ada di jalur yang pertama itu. Oke, perannya udah cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Pesan krusial apa sih yang sebetulnya dipercayakan ke mereka untuk disampaikan? Apa inti misinya? Dan ini dia pesannya. Inti dari seluruh misinya terangkum dalam satu kalimat yang kuat ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini bukan sekedar saran loh ya, tapi sebuah panggilan yang sangat mendesak. Inilah jantung dari mandat mereka. Yang menarik banget dari pesan ini, dia punya dua sisi. Di satu sisi, ini tuh kayak undangan yang hangat dan terbuka. Tapi di sisi lain, ini juga sebuah perintah yang serius. Jadi pesan ini nggak bisa kita cuekin gitu aja. Dia menuntut sebuah respons, sebuah keputusan iman. Terus, apa yang terjadi kalau orang-orang menerima pesan ini? Nah, disinilah sesuatu yang benar-benar baru mulai terbentuk. Ini konsep yang penting banget untuk kita pegang. Identitas itu datang sebelum misi. Jadi, proses rekonsiliasi atau pendamaian ini bukan cuma mengubah satu orang secara individu, tapi membentuk mereka semua jadi satu komunitas kolektif, sebuah ciptaan baru. Dan coba deh lihat, transformasinya itu dalam banget. Ini bukan sekedar polesan di luar loh. Status hukum seseorang diubah, hubungannya yang rusak dipulihkan, sifat dasarnya diperbarui dari dalam, arah hidupnya diberi tujuan baru, dan akhirnya sebagai satu komunitas mereka diutus dengan sebuah misi. Ini benar-benar perubahan total dari akar-akarnya. Nah, yang bikin makin seru itu soal waktunya. Komunitas ciptaan baru ini bukan cuma janji buat nanti-nanti di masa depan, bukan. Ini adalah sebuah kenyataan dari masa depan yang udah nongol dari sekarang. Kayak cuplikan dari era baru yang akan datang. Oke, sekarang kita ngomongin prakteknya. Gimana sih misi ini dijalankan di dunia nyata? Biar makin jelas, yuk kita lihat mana yang benar dan mana yang sering salah kaprah. Soalnya, misi ini bisa jadi pincang. Misalnya nih, ada yang cuma fokus ke moralitas tapi lupa sama identitas barunya. Atau sibuk pelayanan sosial tapi lupa sama pesan utamanya soal rekonsiliasi. Ada juga yang semangat penginjilan, tapi dasar teologinya nggak kuat. Jadinya semua itu jalan sendiri-sendiri, nggak nyambung. Jadi kesimpulannya apa? Misi yang otentik itu bukan pilihan antara siapa kita, apa yang kita katakan, atau apa yang kita lakukan. Misi yang sejati itu adalah gabungan yang harmonis dari ketiganya. Identitas, pesan, dan tindakan harus jadi satu paket yang nggak terpisahkan. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan refleksi yang penting banget. Kalau sebuah komunitas itu ibaratnya kedutaan dari ciptaan baru, gimana sih wujudnya di tengah dunia kita yang seringkali terpecah belah ini? Gimana caranya komunitas itu bisa jadi tanda harapan dan pendamaian yang kelihatan nyata? Inilah tantangan besar yang diwariskan oleh mandat seorang duta.